Problem boleh silih berganti, masalah boleh berat, boleh ringan, boleh pelik, tapi menghadapinya karena dia merasa dia adalah hamba Allah yang selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka beban apapun, problem apapun dia hadapi dengan tenang. Sebelum perbincangan ini kita lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, dan share kepada kawan-kawan kita yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Kawan-kawan yang saya hormati, orang yang berpuasa 1 bulan penuh sesuai yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri akan mencapai tingkat ketakwaan. Orang yang bertakwa adalah orang yang dapat menjalani kehidupannya secara normal dan penuh kebahagiaan. Menjalani kehidupan tidak dengan beban. Mengapa? Karena orang yang bertakwa mempunyai kemampuan untuk mengendalikan hawa nafsunya. Yang namanya hidup memang ada cobaan, ada tantangan. Cobaan dan tantangan itu sesungguhnya datang dari dalam diri kita sendiri. Tantangan yang datang dari dalam diri kita sendiri pertama kali adalah kebutuhan untuk memenuhi tuntutan biologis. Itu semua bagi orang yang bertakwa dapat diatasi dengan baik. Bagi orang yang bertakwa, kebutuhan biologis itu dijalani secara wajar saja. Dia tidak merusak kehidupannya. Jadi, kehidupan orang yang bertakwa adalah kehidupan yang normal sebagai manusia, sebagai hamba Allah. Itulah sebabnya maka hidupnya tenang. Nafsu yang melekat pada dirinya adalah nafsul mutmainnah. Nafsu yang tenang. Jiwa yang tenang. Jadi kawan-kawan sekalian, problem boleh silih berganti, masalah boleh berat, boleh ringan, boleh pelik, tapi menghadapinya karena dia merasa dia adalah hamba Allah yang selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka beban apapun, problem apapun dia hadapi dengan tenang. Itu orang yang bertakwa. Oleh sebab itulah maka orang yang sukses lulus di dalam menjalankan ibadah puasa bulan suci Ramadan itu disebut juga sebagai orang yang menemukan kembali fitrahnya. Fitrah itu apa? Fitrah itu adalah karakter dasar, karakter otentik yang dimiliki dan melekat pada diri manusia. Allah menyebutkannya di dalam Al-Quran sebagai A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahu allazi fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Sesungguhnya Allah menginginkan agar kita itu lurus menghadapkan wajah kita sesuai dengan fitrahnya, yakni menghadapkan muka kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa? Hidup ini harus on the track. Jadi kalau on the track, hidup sesuai dengan garisnya,
maka tidak ada masalah. Orang yang menjalani kehidupannya on the track, sesuai dengan garis awalnya, maka dia menghadapi berbagai problematika kehidupan itu biasa saja, normal saja sifatnya. Jadi kawan-kawan, dia sudah kembali kepada garis yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilah keagamaannya adalah menghadapkan wajah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan menghadapkan wajah kita kepada bos, kepada pekerjaan, kepada kekayaan, pangkat, seseorang yang kita cintai di dunia. Bukan menghadapkan wajah kita ke sana, tetapi menghadapkan wajah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang seperti itulah disebut sebagai orang yang sudah kembali ke fitrahnya. Dia pulang. Kembali itu artinya pulang. Pulang ke asalnya. Secara sosioantropologis kita temukan fenomena orang pulang kampung. Pulang kampung itu artinya kembali ke karakter dasar, karakter awalnya. Pulang kampung dia. Ungkapan yang lain adalah mudik. Mudik itu adalah kembali ke tempat asal semula pada waktu dia mulai menghadapi kehidupan di dunia ini. Kehidupan di dunia ini awalnya dihadapi bagaimana? Dihadapi secara sederhana, bersahaja, seperti halnya kehidupan orang-orang di desa. Seperti orang-orang yang hidup dan akrab dengan pergaulan alam lingkungannya. Pulang kampung. Oleh sebab itu kawan-kawan sekalian, orang yang sukses berpuasa itu gembira pulang kampung. Terlebih lagi kalau di kampungnya masih ada orang tua, ayah dan ibu. Orang tua itu istilahnya wakil Tuhan di dunia. Perhatian dan perlindungan kasih sayang orang tua itu adalah simbolisasi, manifestasi dari kerinduan manusia bertemu Tuhannya. Jadi kawan-kawan sekalian, bisa diindikasikan kalau ada orang yang tidak kepengen pulang kampung, ya sesungguhnya itu adalah orang yang tidak rindu kepada kehidupan yang nyaman. Lagi-lagi secara sosioantropologis, orang-orang yang umpamanya merantau lama di Jakarta atau di kota-kota besar di luar negeri dimanapun, keinginan pulang kampungnya tetap ada. Hanya persoalannya adalah dia tidak bisa memanifestasikannya secara sosiologis. Karena umpamanya kampungnya jauh, ongkos untuk pulang kampung tidak ada, atau orang tuanya sudah tidak ada di kampung lagi. Fenomena modern, orang tua yang dulu di kampung itu sudah diboyong, dibawa ke kota. Itu tidak masalah, teknis saja. Lihatlah orang-orang kota yang merayakan Idul Fitri tidak mau berlama-lama di masjid atau lama-lama di tempat sholat Idul Fitri. Dia kepengen pulang karena di rumahnya ada orang tua. Atau kalau orang tuanya sudah tidak ada lagi, suasana nyaman itu ada di rumahnya. Sehingga terjadilah perayaan Hari Raya Idul Fitri. Jadi jelas kawan-kawan sekalian, dalam segala aspeknya, manusia itu memang membutuhkan pulang kampung. Karena pulang kampung itu adalah menemukan kembali karakter dasar manusia sebagai makhluk yang
fitrah. Juga disebut oleh orang-orang sebagai akhir Ramadan itu sebagai hari raya Idul Fitri. Hari raya Idul Fitri bisa dipahami sebagai hari untuk merayakan ditemukannya kembali karakter dasar yang fitrah pada diri manusia. Lagi-lagi secara teknis bisa diwujudkan dengan makan ketupat, dibolehkan breakfast. Pada saat hari raya boleh makan pagi, boleh sarapan. Itu adalah manifestasi kultural kebahagiaan manusia menemukan kembali jati dirinya. Kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan kita termasuk di antara bagian orang yang merasakan kebahagiaan di akhir bulan suci Ramadan dengan merayakan Idul Fitri. Selamat merayakan Idul Fitri dan juga selamat menemukan kembali karakter dasar jati diri kita sebagai manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sekarang hidup kita sudah on the track. Sudah kembali kepada garisnya yang benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.